Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ridwan Ansyari, NIM 180101010933. Bapak dari mahasiswa PPL 2 dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang memahami kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan yang terakhir Ali Imran ayat 159. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak tadi sudah mengecek absen kalian. Alhamdulillah sudah pada hadir semuanya. Terima kasih kepada siswa-siswa Bapak yang sudah menulis kehadirannya pada hari ini. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki yang pertama, yaitu isi kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dari surah tersebut terdapat 4 kandungan yang pokok yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53 tersebut. Allah telah melarang hamba-hambanya yang berputus asa dari rahmatnya. Berputus asa dari rahmat kan adalah merupakan sikap tercela, dan kita sebagai seorang mukmin itu harus selalu optimis dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana terdapat beberapa pesan dari Quran Surah Az-Zumar. Itu terdapat beberapa pesan untuk umat manusia. Jadi 4 pesan ini adalah: yang pertama, perintah untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan ibadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perintah untuk bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Dan yang terpenting, janganlah berputus asa. Nah, itulah isi kandungan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Nah, yang kedua yaitu isi kandungan Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Di situ terdapat 3 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan segala sesuatu. Dan yang ketiga, untuk meraih kesuksesan manusia itu diwajibkan untuk berdoa. Nah, berikhtiar dan tidak boleh putus asa. Itu pesan atau perintah dari Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Karena setiap manusia diperintahkan untuk terus berikhtiar dalam hidupnya. Apabila seseorang menginginkan sesuatu, maka kewajibannya adalah berikhtiar dengan sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi yang terakhir yaitu isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Di situ diperintahkan oleh Allah 4 dari Quran Surah Ali Imran ayat 159 tersebut. Yang pertama, dalam menghadapi semua masalah itu manusia harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan tidak boleh dengan kekerasan atau paksaan. Yang kedua, apabila telah mencapai suatu kesepakatan, maka semua pihak tersebut harus menerima dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Dan yang terakhir, manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan hasil usahanya tersebut akan diperlihatkan kepadanya kemudian dibalas sempurna.
Jadi apapun usaha dari manusia, sedikit atau banyak, besar atau kecil, nah itu akan dibalas secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pada hari ini. Dan jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja tanyakan di grup WA pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalian bisa bertanya di sana atau bisa langsung chat pribadi ke Bapak. Jadi bisa kalian mau bertanya, chat pribadi ke Bapak bisa. Selanjutnya, sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, nanti akan Bapak kirimkan beberapa soal, yaitu pilihan ganda, dan kalian harus menjawab soal tersebut, yang akan Bapak beri waktu sampai hari Rabu, mungkin jam 18.00 atau jam 6 hampir maghrib. Nah, jadi kalian silahkan menjawabnya sebelum itu, karena sesudah jam tersebut akan Bapak tutup penerimaan jawabannya. Baiklah, karena semuanya sudah Bapak sampaikan, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kata-kata Bapak yang kurang mengenakan di hati kalian. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.